Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H Sleeper Hay akan menjelaskan tentang perancangan dan analisis instalasi fiber optik dari STO Telkom Ciamis ke STO Telkom Cibalong. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulid Syarifudin. Lalu ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Maesa Muhammad Firdaus. Dan saya Winda Maharani Syata. Oke, langsung saja. Nah, jadi pendahuluan fiber optik itu merupakan suatu teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan serat kaca. Kabel fiber optik yang terbuat dari kaca atau plastik mampu mentransmisikan data dengan membiaskan cahaya. Nah, untuk bahan pastinya, kaca dan plastiknya itu ada banyak bahannya. Nah, fiber optik ini biasanya memiliki diameter 120 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya yang jaraknya bisa mencapai 50 km tanpa menggunakan repeater. Nah, di sini untuk diameter fiber optik itu dia selalu 120 mikrometer, tergantung dari jenisnya. Ada gadget index, step index, multimode, dan single mode, tergantung dari itu. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan jaringan serta analisis instalasi fiber optik dari STO Telkom Ciamis ke STO Cibalong. Nah, kurang lebih untuk perencanaan jaringannya seperti ini. Untuk pemetaannya, yang jalur hijau ini adalah jalur yang akan kita pakai untuk membuat jaringan fiber optik. Nah, kurang lebih jarak dari STO Telkom Ciamis ke STO Telkom Cibalong itu kurang lebih 40 km dan terdapat beberapa jembatan, yaitu 5 jalur jembatan. Di sini kurang lebih untuk foto lebih jelasnya bisa lihat di gambar ya. Yang merah ini adalah jembatannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan situasi lapangan. Pada situasi lapangan, pada instalasi kabel FO, kami menggunakan beberapa metode sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Pertama, kami menggunakan metode tiang kabel FO udara, di mana hal tersebut dapat diterapkan pada jalan besar, pada perkotaan, pemukiman yang dekat jalan, serta pemukiman yang ramai penduduk, dan juga pada daerah pedesaan, sehingga tidak terlalu memakan ruang yang luas. Dan yang kedua, kami menggunakan metode river crossing dengan jenis aerial bridge, karena jembatan pada daerah yang kami lewati merupakan jembatan-jembatan yang cukup besar dan akan memakan banyak biaya bila menggunakan metode river crossing yang jenis yang lainnya. Untuk lebih detailnya ada seperti pada tabel di atas. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di sini untuk selanjutnya ada spesifikasi, di mana spesifikasinya itu terdiri atas 4, yaitu yang pertama kabel FO untuk jarak link itu 40 km, haspelnya itu atau gulungannya itu sebesar 4 km, untuk dispersinya itu 18 pikosecond kilometer nanometer, atenuasinya yaitu 0,21 dB per kilometer. Nah, untuk transmitternya kami menggunakan laser, dan untuk daya kirimnya itu sebesar 50 mW, rise time-nya itu 120 pikosecond, lebar spektralnya 0,08 nanometer, bitrate-nya 2,5 gigabit per second, modulasinya menggunakan NRZ dan RZ. Nah, untuk receiver-nya kami menggunakan jenis APD, di mana memiliki rise time receiver-nya yaitu sebesar 35 pikosecond, sensitivitasnya juga memiliki negatif 30 dB. Selanjutnya ada redaman kabel. Di sini kami menggunakan 2 konektor. Selanjutnya redaman konektornya itu sebesar 0,75 dB per titik. Selanjutnya ada juga redaman splice sebesar 0,1 dB per titik. Dan untuk marginnya sebesar 3 dB. Lanjut. Nah, untuk yang sekarang di sini ada bill of quantity, yaitu pembelian atau data-data yang akan dibeli oleh kita terkait alat-alat yang ada di lapangan. Untuk yang pertama, kita menggunakan kabel FO udara dengan jenis single mode G652
dengan besar 10 unit, di mana untuk setiap unitnya itu satu haspelnya itu 4 km dan untuk total harganya itu 500 juta untuk 10 unit. Selanjutnya di sini ada laser dengan kuantitas yaitu 1 unit dengan harga kurang lebih 5.122.000. Dan untuk selanjutnya di sini ada konektor. Di sini kami menggunakan 2 unit konektor yang harganya itu 8.000. Selanjutnya di sini ada receiver. Kami menggunakan jenis generic compatible 1000 base EZX dengan sebanyak 1 unit dengan harga 688.000, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada juga kami menggunakan splicer dengan sebanyak 1 unit dengan harga 50.000, dan untuk yang terakhir ada tiang fiber optik dengan jumlah 80 unit, yaitu 500 meter per unitnya dari 40 km, dan untuk total harganya itu 60 juta. Nah, untuk kalau lebih detailnya bisa diakses pada link-link yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan link power budget. Nah, link power budget sendiri merupakan estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level threshold atau daya minimumnya. Nah, pada perhitungan LPB, redaman kabelnya terdapat 27,6 dB, terus PRX-nya atau penerimanya terdapat minus 10,61 dan sensitifikasinya terdapat minus 30 dBm. Nah, dari perhitungan tersebut LPB-nya terpenuhi, nah sehingga terdapat kurva LPB seperti gambar yang di samping ini. Terus selanjutnya perhitungan RTB atau Rise Time Budget. Nah, Rise Time Budget ini merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Nah, pada perhitungan tersebut terdapat mod NRZ yaitu 0,7 NRZ dan mod RZ-nya yaitu 0,35 RZ. Nah, di Rise Time sistemnya itu hasilnya di 1,65 pangkat minus 10. Nah, perhitungan RTB untuk NRZ-nya itu terpenuhi sehingga terdapat kurva RTB seperti yang di samping ini. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, pada perencanaan instalasi kabel FO dari STO Telkom Ciamis sampai ke STO Telkom Cibalong mencapai 40 km jauhnya. Dan dari hasil nilai perhitungan LPB yaitu 27,6 dB dan hasil perhitungan RTB-nya yaitu di 1,65 pangkat minus 10. Nah, sehingga nilai tersebut tidak melampaui batas syarat yang dibutuhkan. Nah, dari hasil perhitungan LPB dan Rise Time budgetnya memenuhi syarat. Oke, mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.